Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, amin. Ini 5. Apa? Ini 5, ini 3. Ini kan 4. Itu 2, 3, 4. Ini 2. Ini 5, ini 4. Ini 5, ini 3. Kenapa? Lebihin. Udah Bisa ini dimesan? cadangan udah. Udah. Udah ya, aku ini udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal. Terima kasih untuk Bu Anita yang telah memperkenalkan. Kita sama-sama belajar ya. Meskipun saya udah sering ikut lomba juga, tapi tetap masih banyak kalahnya dibanding prestasinya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bersedia hadir di room kita kali ini, kepada para instruktur yang senantiasa membimbing kita insya Allah ya, dan juga rekan-rekan Pananda juga alhamdulillah sudah hadir. Mohon bantuannya Pananda. Kemudian Ibu Anita dan Ibu Sumiarsi yang senantiasa kita mudah-mudahan kompak selalu ya. Kita bertiga ya. Baiklah, insya Allah kali ini saya akan memaparkan gitu sedikit ilmu yang saya miliki mengenai
trik bercerita kepada anak. Nah, saya coba share kontennya. Sebentar ya. Udah keluar Bu Anita? Halo? Masih apa? Masih WhatsApp. Sebentar ya. Sepertinya di sini sinyalnya kurang bagus, jadi sedikit delay. Udah? Sip. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya, insya Allah kali ini saya akan berbagi mengenai trik bercerita pada anak usia dini. Nah, seperti biasa saya mau mengambil audiens saya adalah anak usia dini karena memang berdasarkan sedikit pengalaman saya dalam berinteraksi dengan anak usia dini gitu, baik di RA maupun di PAUD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita mengenal trik bercerita pada anak, kita harus tahu cerita itu apa gitu. Apa itu cerita? Cerita itu merupakan suatu peristiwa yang disampaikan, baik kisah nyata maupun kisah fiksi. Nah, ini tuh cerita tuh berbagai peristiwa ya Bun, baik cerita fiksi maupun cerita nyata ketika disampaikan kepada anak kita itu merupakan cerita bagi anak gitu. Rangkaian peristiwa-peristiwa apapun itu merupakan cerita gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui cerita, kita bisa menentukan gitu, kita mau bercerita pada anaknya itu mengenai apa. Nah, setelah ceritanya itu ditentukan, nah di sini ada berbagai jenis cerita. Nah, diantaranya sebelum kita bercerita pada anak, kita harus tahu apa yang akan kita ceritakan, jenis cerita apa yang akan kita ceritakan. Nah, di sini saya sedikit memperkenalkan. Diantaranya cerita-cerita jenis cerita itu ada fabel. Fabel itu adalah cerita mengenai binatang, nah, seperti kancil dan buaya, atau kelinci dan kura-kura. Itu yang terkenalnya ya, cerita dari fabel. Kemudian cerita legenda. Legenda itu ceritanya biasanya mengenai asal usul gitu, asal usul legenda, legenda atau asal usul. Kemudian lanjut mite. Mite itu merupakan cerita yang terkenal di sebuah daerah gitu. Nah, cerita ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut gitu, mite ini tuh. Jadi kadang orang-orang juga sebagian menyebutnya mitos. Nah, ada juga yang seperti itu. Tapi ketika mite di sini menurut penjelasannya merupakan cerita yang terkenal dari sebuah daerah gitu. Kemudian ada juga sage. Sage ini merupakan cerita mengenai kehebatan seseorang ataupun cerita mengenai pahlawan. Nah, yang memiliki kekuatan-kekuatan gitu. Nah, ini pun namanya ceritanya sage gitu. Kisah-kisah heroik seperti itu masuknya ke sage. Kemudian ada selanjutnya yaitu parabel. Nah, ini yang biasa kita sampaikan ke anak-anak. Parabel itu yaitu merupakan cerita yang mengandung nilai moral gitu, atau mengandung makna yang ingin disampaikan kepada anak-anak gitu. Bisa berisikan tentang keagamaan atau nilai-nilai yang akan ditanamkan pada anak gitu. Ada akhlak atau budi pekerti gitu. Bisa kita menanamkannya melalui cerita ya, seperti itu. Kemudian nah, di sini setelah kita mengetahui jenis cerita, berarti kan kita sudah tahu nih cerita kita mau seperti apa. Ketika kita mau bercerita tentang parabel, tentang makna sesuatu atau tentang ilmu yang betul-betul nanti tertanam pada anak, kan otomatis kita tidak akan melakukan banyak improvisasi gitu. Berbeda lagi dengan ceritanya yang bersifat fiksi gitu, yang seperti cerita fabel itu kan bisa ceritanya berupa cerita fiksi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu teknik bercerita.
Nah, di sini teknik bercerita itu terdiri dari beberapa macam. Yang dari yang saya ketahui gitu ya, saya singkat saja menjadi ada 3 gitu. Monolog. Monolog itu bercerita, kita bercerita sendiri gitu. Monolog itu kita bercerita dengan cerita yang sudah kita konsep yang sudah kita apa namanya pelajari, cerita apa yang akan disampaikan itu cerita monolog gitu, hanya kita yang bercerita sama anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu teknik bercerita dengan media buku. Nah, itu teknik bercerita dengan buku itu kita bercerita dengan menggunakan media buku gitu. Biasanya ketika anak usia dini, buku-buku yang banyak dipaparkan itu merupakan buku-buku yang eh, istilahnya lebih banyak bergambarnya gitu. Dan kebanyakan bukunya itu tipis karena memang dari konsentrasi anak-anak itu, terutama anak usia dini itu konsentrasinya itu sangat terbatas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu teknik bercerita dengan menggunakan media peraga. Nah, media peraga ini biasanya kita menggunakan media boneka tangan atau misalnya bisa juga media tangan, apa namanya wayang seperti itu. Kemudian bisa juga dengan alat peraga lainnya gitu. Kita bisa dengan menggunakan kostum, atau misalnya seperti bermain peran dan sebagainya. Nah, itu apa namanya salah satu media peraga gitu. Itu masuknya masuknya kepada teknik bercerita. Kemudian, nah sekarang baru setelah kita mengenal jenis-jenis cerita, apa itu cerita dan teknik bercerita, selanjutnya yaitu kita masuk kepada trik bercerita. Nah, ini saya ambil dari sedikit pengalaman saya gitu ketika bercerita gitu. Yang pertama, ketika kita bercerita menggunakan media buku, kita harus bisa memilih buku yang sesuai dengan usianya gitu. Ya, karena memang apa namanya buku itu harus disesuaikan dengan usianya anak-anaknya gitu. Seperti yang telah saya tadi contohkan, ketika misalnya anak-anak kita mau bercerita mengenai suatu buku, kita memilih buku yang mudah difahami oleh anak. Biasanya anak-anak TK tuh lebih paham dengan berbagai buku bergambar. Biasanya gambarnya lebih besar 90% dan sisanya hanya penggalan kata-kata yang ada di bawah gambar. Nah, dalam memilih buku sesuai usia ini, selanjutnya usahakan anak bisa melihat gambarnya. Nah, jadi ketika kita bercerita itu, bukunya itu bisa dihadapkan ke hadapan anak-anak gitu. Jadi eh, apa namanya bisa dihadapkan ke hadapan anak-anak bukunya, kemudian anak-anak bisa melihat gambarnya dengan jelas. Jangan kita baca aja ya, anak-anak ngeliatinnya jadi memperhatikan kita, tapi sebaiknya bukunya bisa dihadapkan ke hadapan anak-anak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbanyak kontak mata. Nah, jadi jangan kita teh husu aja baca cerita ya, atau kita cerita aja tanpa memperhatikan anak-anak. Sebisa mungkin kita memperhatikan anak per anak gitu. Selain kontak mata, ketika kita kontak mata dengan anak kita bertemu, kita bisa memberikan kode seperti senyuman atau anggukan gitu. Karena itu dengan kontak mata anak-anak itu merasa dihargai dan di apa namanya di apa namanya diakui keberadaannya gitu, sehingga anak bisa fokus mendengarkan cerita kita dari awal sampai akhir cerita gitu. Karena memang apa namanya kendalanya gitu ketika bercerita pada anak usia dini itu, anak-anak kalau kata bahasa Sundanya apa ya, tedek cicing apa ya, nggak mau diam gitu ya. Jadi kadang belum ketika dia mengganggu temannya lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan intonasi yang jelas, Bu. Nah, di sini aduh yang harus perlu digarisbawahi. Di sini ya, ketika menggunakan intonasi yang jelas dan baik itu kita harus pelafalan kita itu harus jelas gitu. Jangan mentang-mentang kita apa namanya bercerita pada anak usia dini, suara kita di apa ya
bahasa Sundanya mah dicadel-cadelin gitu ya Bu ya, kayak misalnya dede tamu mau apa gitu ya, jadi dicadel-cadelin jangan Bu. Nah karena apa, anak itu belajar dari kita Bu, ketika kita oh suaranya harus cadel, oh kalau ngomong harus enggak jelas gitu. Jadi kan memang anak-anak itu ya seperti spons aja gitu, jadi meresap semua aja gitu tanpa ada penyaringan gitu, seperti itu. Jadi khawatir nanti yang tertanam ke anak-anaknya, oh ya nggak apa-apa saya ngomong cadel juga atau tidak jelas juga gitu, karena bu guru saya juga berbicaranya tidak jelas gitu. Nah di intonasi di sini juga kayak misalnya perubahan tokoh-tokoh gitu ya, cukup dengan bersuara, ada 3 suara Bu dalam bercerita itu, cukup suaranya tinggi, sedang dan rendah gitu. Ketika kita bersuara cukup dengan 3 intonasi itu saja gitu. Misalnya kadang ibu guru enggan bercerita karena dia tidak bisa menirukan berbagai suara gitu Bu. Seperti misalnya padahal sangat sederhana gitu ya, maksudnya ketika misalnya kita dengan bersuara berat kayak misalnya apa kabar anak-anak, nah anak-anak bisa uh, istilahnya mah imajinasi mereka bisa bermain dan mengartikan bahwa oh itu suara bapak-bapak gitu. Misalnya ketika awalnya kita hari ini kita mau bercerita tentang keluarga Tony ya, misalnya seperti itu, kita bisa menirukan ketika bapak Tony, kita bisa berbicara ya halo apa kabar anak-anak, nah itu seperti itu. Terus ketika misalnya ketika ibu halo anak-anak apa kabar, nah seperti itu. Cukup dengan direndahkan suaranya, dan ketika anak-anak yang harus berperan sebagai anak-anak, suaranya bisa lebih direndahkan lagi, kayak seperti contohnya apa kabar anak-anak, nah, mungkin seperti itu gitu. Dan diusahakan ketika kita bercerita juga tokohnya jangan terlalu banyak Bu, karena bisa memusingkan kita sendiri gitu. Karena dari pengalaman saya, kadang terlalu banyak tokoh itu bisa membuat suara kita malah tertukar gitu yang harusnya tadinya suara nenek jadi suara ibu, dan begitulah gitu. Makanya kita cukup ketika bercerita itu ceritanya yang sederhana gitu, yang mudah diserap dan dipahami oleh anak, seperti itu. Kemudian agar anak paham dan mengerti apa yang kita ceritakan, selanjutnya itu ketika kita selesai bercerita, kita juga bisa melakukan pertanyaan gitu tentang cerita yang kita bacakan. Jadi ketika kita bercerita kita tidak harus menyimpulkan. Jadi biasanya ya kalau ibu-ibu atau tidak ibu-ibu ya, ini mah orang-orang lah gitu, ada sebagian yang ketika bercerita teh setelah selesai langsung bercerita. Nah, jadi dari kisah itu ternyata yang yang apa namanya yang tidak berbuat baik itu adalah si Piko gitu. Seperti itu. Sebaiknya itu tidak dilakukan Bu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah kita bertanya pada anak-anak. Kalau misalnya istilahnya mau kita tuh pura-pura apa ya, menyepertikan kita seperti anak gitu. Misalnya ketika sedang bercerita setelah selesai, oh iya anak-anak, aduh Bu Ika tadi lupa, kira-kira tadi yang ngambil makanan punya Piko siapa ya, nah misalnya kayak gitu. Nah di situ kita bisa mengetahui gitu, salah satunya indikatornya apakah anak paham dengan apa yang telah kita presentasikan atau telah kita sajikan ke anak-anak, seperti itu. Terus kira-kira teman-teman, kira-kira teman-teman mau nggak ya eh apa namanya sifatnya kayak kelinci. Wah misalnya ibu guru aku nggak mau, pasti anak-anak seperti itu. Atau misalnya teman-teman kayaknya kura-kura tuh sifatnya gimana ya, oh kura-kura itu sifatnya bersabar misalnya. Bagaimana teman-teman, siapa yang mau jadi teman kura-kura? Nah mungkin seperti itu, dengan diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti biar anak sendiri gitu yang apa namanya yang menyimpulkan. Karena semakin diasah dengan pertanyaan, maka anak-anak pun imajinasinya tuh semakin hebat gitu. Nah jadi ketika misalnya kita bercerita juga ya, ketika misalnya di buku itu tidak harus semua dibaca Bu teksnya, cukup dengan dijelaskan. Nanti kita bisa bertanya, teman-teman lihat nih gambarnya, ternyata ini balonnya bisa apa ya. Nah, nanti mungkin anak-anak akan menjawab, oh iya Bu Ika itu balonnya terbang. Ayo siapa di sini yang pernah lihat balon? Nah gitu juga kan bisa sebagai transfer ilmu gitu ke anak-anak. Teman-teman tahu nggak ya
kenapa balon bisa terbang. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mereka tuh memang dengan bercerita ini si pengetahuannya, kita berharap si pengetahuannya bertambah, ilmunya bertambah gitu. Dan memang ada nilai-nilai yang akan kita tanamkan ke anak-anak juga gitu. Terutama buat kisah-kisah parabel gitu yang memang untuk menanamkan budi pekerti, nilai moral gitu, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir yang akan selalu ada di di sesi bercerita pada anak usia dini ialah bertanya atau memotong di tengah cerita gitu ya. Nah, di sini kita harus selalu senang hati menjawab setiap pertanyaan. Kenapa setiap pertanyaan ini harus kita jawab gitu ya? Jangan ketika kita cerita, "Ibu guru, aku mau bertanya." Nanti dulu. Jangan dulu ya. Tenang, tenang. Bu guru ceritanya selesaikan dulu ya, nanti baru bertanya. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Ketika misalnya kita sedang bercerita, tiba-tiba anak kita ada yang mau bertanya, misalnya gini, tentang dongeng di negeri Kumbinesia. Nah, ternyata ayam itu suka merebut makanan punya temannya. Nah, langsung kan anaknya kadang ada yang nyeletuk, "Ibu guru, aku teman aku Naura suka merebut makanan aku." Misalnya seperti itu, kita tanggapi, Bu. Jangan misalnya ketika anak berbicara misalnya seperti itu, "Bu, Naura suka mengambil makanan aku." Misalnya kita cukup misalnya, "Ya udah misalnya kayak gitu." Jangan ya, Bu ya. Kalau bisa kita balikan lagi ke anaknya. Tuh kan, kalau kayak gitu kira-kira baik nggak ya? Kakak mau meniru Naura nggak ya? Kayaknya kalau kakak meniru Naura, kayaknya nanti Allah nggak sayang lagi deh sama kakak. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak tuh istilahnya mah kalau di hatinya tuh merasa luas gitu. Apa yang ada di pikiran dia, ada yang yang ada di eh, apa namanya di yang pertanyaan dia tuh terluapkan gitu. Dan itu pun ketika anak senang dia ditanggapi, maka ilmu pun yang masuk ke dalam dirinya pun akan semakin mudah gitu. Nah, tapi di sini juga kita harus memiliki batasan atau aturannya gitu. Ketika misalnya kita mau bercerita, kita juga bisa membatasi gitu. Nanti ketika anak sudah bertanya, misalnya satu orang nih bertanya, kita bisa berbicara sama anaknya. "Oke, makasih ya sudah bertanya sama Bu Ika. Sekarang boleh nggak ya Bu Ika bercerita lagi?" Nah, teman-teman bersabar ya, dengarkan cerita Bu Ika dulu. Mungkin seperti itu gitu, dari untuk membatasi gitu salah satunya. Tapi ketika misalnya ada anak memang berpulang untuk bertanya, ketika kita masih sebisa mungkin kita untuk menjawab, maka jawablah pertanyaannya gitu. Tapi ketika kita memang perlu menjelaskan sampai tuntas, maka kita bisa memberikan aturan dengan cara tidak menolak secara langsung gitu. Nah, tadi kan misalnya kakak sudah bertanya, sekarang giliran Bu Ika ya bercerita. Oke, setuju nggak? Misalnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu anak-anak pun akan nyaman gitu mendengarkan cerita kita dari awal dan sampai akhir gitu. Dan dalam bercerita ini tidak hanya bisa dilakukan antara guru dan murid gitu. Di dalam rumah juga seperti yang kemarin oleh Ibu Sumi dibahas juga, kita juga harus meningkatkan literasi di dalam keluarga kita gitu kan. Salah satunya kita bisa dengan bercerita. Dulu kita tuh bercerita tuh nggak hanya bisa mendongeng ya, maksudnya cerita mendongeng seperti itu tidak, tapi kita juga bisa menarik cerita dari anak-anak. Misalnya ketika pulang sekolah, jangan ditanya, "Kakak PR apa aja sekarang?" Nah, jangan kayak gitu ya, Bu ya. Tapi ditanya, "Kakak di sekolah sekarang tadi menyenangkan nggak? Teman-teman kakak baik nggak?" Seperti itu. Jadi dia juga dengan bercerita juga bisa merasa dekat gitu. Hubungan kita dengan anak tuh bisa merasa dekat gitu. Terus ada juga waktu-waktu yang tepat untuk bercerita itu seperti apa gitu. Jangan anak dalam kondisi lelah gitu ya, ketika pulang bete gitu langsung ditanya. Kita juga harus tahu kondisi anak seperti apa ya. Paling seperti itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Mohon maaf bila terlalu cepat gitu. Mangga saya serahkan lagi ke Bu Anita. Iya.
Iya. Iya. Iya. Oh iya, mangga. Mite, mite, mite. Iya. Iya. Oh, eh baik, mungkin akan saya coba jawab gitu ya. Kalau misalnya legenda itu lebih menitik beratkan kepada asal usul gitu, asal usul, apa namanya teh, atau asal muasal gitu. Lebih seperti itu gitu. Terus tapi kalau misalnya mite itu lebih ke apa namanya, yang terkenal atau mitos-mitos gitu, misalnya seperti apa namanya, kalau maghrib anak-anak jangan keluar rumah ya, misalnya seperti itu. Lebih ke apa, ke mitos gitu Bu. Kalau misalnya yang saya tangkap gitu, apa namanya, bahwa mite itu ya kisah-kisah yang terkenal di suatu daerah gitu. Tapi kalau misalnya legenda itu lebih ke asal usul gitu, legenda asal usul Tangkuban Perahu atau seperti apa. Mungkin yang saya pahami seperti itu Bu, dari sumber yang saya ketahui gitu. Kalau misalnya mite itu memang, atau misalnya di suatu daerah terkenal dengan ada seseorang misalnya yang apa namanya, dikenal sebagai jagal atau seperti apa gitu ya Bu ya, atau terkenal punya ilmu apa gitu. Nah itu bisa masuknya kepada mite gitu. Jadi memang hanya apa namanya, ruang lingkupnya di suatu daerah tertentu gitu. Tapi kalau misalnya eh, legenda itu lebih ke asal muasal yang lebih meluas gitu. Misalnya asal muasal kayak misalnya apa namanya, padi gitu, dari kayak kayak Dewi Sri kayak gitu, itu lebih ke legenda, mungkin seperti itu. Mangga bisa, mungkin dari yang lainnya ada yang menanggapi. Iya. 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 Asal kalau wewe. Kalau wewe ya. Iya. Iya seperti itu. Iya. Iya, kalau misalnya yang saya tanggap itu memang mite itu penjelasannya merupakan kisah-kisah atau peristiwa yang terkenal di suatu daerah gitu. Bisa merupakan ya seperti itulah, kisah-kisah seperti itulah, misalnya kisah rumah hantu misalnya seperti itu. Bisa kisah, kalau di Bandung kan banyak ya, kayak misalnya kayak kisah rumah kentang gitu. Iya, ibu tahu. Ya, kayak gitu, yang kalau lewat suka bau kentang ya. Ya itu masuknya ke apa, ke mite gitu. Memang ceritanya mengandung mitos gitu, berarti bisa masuknya lagi
ke kategori cerita gitu, bisa fiksi atau cerita nyata seperti itu. Memang apa nanti teh dikategorikan lagi gitu. Kalau misalnya ini mah kan berdasarkan jenisnya gitu, seperti itu. Ya, iya. Sambil memegang gambar. Oh ya. Oh, itu kalau misalnya itu berarti masuknya ke teknik bercerita, Pak. Nah, sebenarnya teknik apapun juga bisa dilakukan, Pak. Gini, ketika misalnya tekniknya kita dengan menggunakan gambar. Kalau dengan menggunakan gambar kita bisa menghadapkan gambarnya ke arah anak-anak. Nah, seperti buku gitu. Atau misalnya juga kita misalnya di tembok nih, ada misalnya tuh bergambar di tembok. Kita bisa ke anak-anak sambil menunjukkan misalnya hari ini Bu Ika mau bercerita ya. Nih, teman-teman ada yang bisa nebak nggak hari ini Bu Ika punya gambar apa? Nah, jadi biarkan mereka yang mengeksplor pengetahuan mereka gitu. Seperti misalnya hari ini Bu Ika punya gambar apa coba? Siapa yang tahu? Ini bendanya ada di air. Ayo siapa yang tahu? Misalnya kita mau bercerita tentang misalnya kegunaan dari kapal api, apa namanya teh, kapal laut. Kenapa kapal api, kapal laut ya. Yang ada di apa, yang ada di laut gitu. Kegunaannya kita bisa bercerita dengan menggunakan gambar kapal laut gitu. Dan biarkan ketika misalnya kita dengan menggunakan gambar, biarkan mereka yang istilahnya apa ya, mengeksplor gitu pengetahuan mereka. Kita cukup hanya menstimulus mereka gitu. Kira-kira kenapa ya misalnya apa mobil itu bisa berjalan misalnya. Nanti mereka yang menjawab, oh ada dari mesin, mereka punya mesin atau seperti apa gitu. Jadi memang uh, kita juga ketika bercerita ada transfer ilmunya. Nah kemudian yang selanjutnya bagaimana ketika kita bercerita direkam ya, kemudian dipertontonkan kepada anak-anak, bisa juga itu dengan cara media itu kita bisa menyamakannya dengan apa seperti menonton TV. Nah jadi kita bisa anak-anak hari ini kita mau melihat sebuah cerita loh misalnya, nanti mereka suruh menyimak menggunakan misalnya media perekaman itu gitu, misalnya pakai DVD atau infoku seperti itu. Nanti biarkan mereka diberi waktu untuk melihat ceritanya gitu. Dan jangan lupa Pak, tetap sesekali di apa namanya, sesekali di dalam penayangannya kita juga harus menstimulus anak-anak gitu. Gimana, seru nggak misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika ada yang memang ceritanya perlu dijelaskan, kita bisa di pause dulu, terus kita bisa bertanya gitu. Teman-teman, ini tadi misalnya Bu Anita tadi bilangnya ceritanya tentang apa ya, nanti biar mereka juga nge-review lagi Pak. Karena memang ketika misalnya medianya hanya kita ngomong saja gitu ya, apa nyerocos saja gitu ya, kadang anak-anak kurang menarik gitu. Jadi makanya kenapa harus ada intonasi, ekspresi gitu, atau misalnya media pembelajaran gitu, karena memang kuncinya untuk anak usia dini itu adalah ceritanya yang menarik Pak. Jadi ketika misalnya ceritanya mulai jenuh dan membosankan, anak-anak itu pasti sudah wah kemana-mana. Mungkin wanita berpengalaman maksudnya seperti itu. Makanya diusahakan sebisa mungkin tetap ada interaksi dan juga si kisahnya itu menarik anak-anak. Mungkin seperti itu Pak Tony. Iya, iya, iya,
Iya. Iya. Ya, aduh, terima kasih Bu Anita, luar biasa ini tambahannya. Seperti itu. Ya, aku. Ya, bukunya ya supaya menarik. Ya, ya, ya. Jenuh. Iya, ya, iya, Pak Mardiana juga. Pak Mar ya, intinya mah seperti yang telah tadi disampaikan gitu ya, memang ketika apa namanya teh, eh, ketika bercerita itu memang ketika anak itu harus saintifik ya. Wah, tadi saya jadi diingatkan kembali gitu. Itu bahasa istilahnya mah apa ya, kompetensi dasarnya itu harus saintifik gitu. Ketika ibu kan lebih ahli ya, saya cuman hafal berceritanya aja gitu. Ya jadi memang betul ya, apa namanya, intinya mah memang bagaimana apa namanya teh, bercerita itu bisa semenarik mungkin dan bisa merupakan media untuk mentransfer ilmu mereka, mungkin seperti itulah kalau misalnya bercerita pada anak usia dini. Ya paling, ya, ya, ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini untuk saya presentasi. Eh, Mungkin yang saya garis bawahi itu adalah bahwa bercerita itu merupakan suatu yang menyenangkan Bu ya. Jangan bilang, ada saya mah nggak bisa bercerita gitu. Di mana-mana juga insya Allah dicoba dulu gitu ya. Karena memang kan setiap hari juga kita secara tidak langsung tuh bercerita ya, ngobrol apapun itu tuh masuknya tuh ke bercerita gitu mungkin. Tapi ketika misalnya harus menghadapi anak-anak, bagaimana caranya yang tadi saya sudah share, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Di antaranya yang tadi harus apa, bercerita dengan menyenangkan dan merupakan yang tadi ya, secara saintifik gitu ketika ke anak-anak. Mungkin itu saja, mudah-mudahan mah sedikit ilmu yang saya miliki gitu bisa bermanfaat, dan terima kasih buat semua rekan-rekan yang udah apa namanya teh membantu saya gitu, menambahkan ataupun apa namanya teh, memberi ilmu baru juga buat saya. Terus buat Pak Tony juga makasih atas pertanyaannya, dan Bu Tik Tik gitu ya yang tadi sudah bersedia bertanya. Saya jadi
pengen nambah ilmu lagi untuk apa namanya supaya bisa share lagi. Mungkin seperti itu Bu Anita. Hatur nuhun. Ya, iya, iya, ya, siap. Iya, gambar. Ya, iya, hmm, ya, amin. Ya, iya, 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 panan dengan pananda. Oh iya, iya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, belum di share ya tadi yang ininya. Bentar ya, saya share dulu di apa, di kolom chat ya Pak Tommy ya, Pak Tony. Sebentar, saya share saya share dulu ya. Hmm, belum. Kalau saya belum dua Bu. Iya, eh busum, saya tinggal, eh mode saya moderator sekali, host sekali. Soalnya kan kemarin baru dua. Nah, insya presenter mah udah kan hari ini, dua kali. Paling nanti ini Bu apa namanya, siang Bu jam 1 bareng sama Bu Apon sama Pak Mardiana. Iya. Mudah-mudahan tidak, katanya. Insya Allah maju katanya. Iya. Oh, iya.